Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Fikri Ardiansyah, dan kali ini kita akan membahas mengenai tentang skenario sales kelompok 7 dari PT Sitex ERP Indonesia. Oke, kita langsungkan bagikan layar saja teman-teman ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, sudah terlihat ya. Sudah ada error. Oke, skenario sales kelompok 7. Nah, di sini ada beberapa rincian tugas yang kami jalani. Yang pertama adalah skenario leads prospect customer sampai penjualan dengan permintaan revisi harga, penawaran oleh customer. Satu lead, satu customer, one price list, one quotation, one sales order, two delivery, and one invoice. Baik, ini adalah company kami. Kita berkenalan dulu dengan PT Rexphone Group. Nah, PT ini adalah salah satu perusahaan di bidang produksi mebel yang menjual berbagai produk interior seperti kitchen set, lemari bawah tangga, lemari pakaian, kamar tidur, rak TV minimalis, meja kantor, front office, meja makan, dan sebagainya. PT Rexphone Group telah berdiri sejak tahun 2000 dan telah melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, mengenai tentang visi dan misi company. Visinya adalah menjadi perusahaan penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang handal dan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Misinya adalah mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan manajemen supply chain, dan inovasi produk secara berkesinambungan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Dan ini adalah beberapa alamat PT kami. Nah, kantor kami berada di Jalan Nasgor nomor 7 Cikarang Selatan, Bekasi. Teleponnya 081234567889 dengan email rexphonegroup@gmail.com. Dengan website yang kami punya adalah rexphone.com, dan yang terakhir adalah sosial media kami yaitu Instagram dengan nama ID-nya adalah rexphone.id. Oke teman-teman, kita sudah mengenal mengenai tentang visi misi, sejarah kompani, dan alamat kompani. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai tentang job role karyawan, begitu ya. Nah, IT di sini adalah saya sendiri, Fikri Ardiansyah, yang bertugas untuk create user, setting and configuration, lead, price list, margin on sales order. Kedua adalah manager sales yang dipegang oleh Gali dengan job desk-nya adalah approval, quotation to sales order. Yang ketiga dipegang oleh marketing Putri dengan job desk-nya adalah create lead, convert lead to opportunity, customer pipeline. Dengan yang selanjutnya adalah sales
yang dipegang oleh Rozak dengan job desk-nya adalah create price list and create quotation. Dan terakhir, manager inventory yang dipegang alih oleh saya sendiri, approval validate warehouse out. Oke. Selanjutnya, kali ini kita akan Oke teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan sistem, sedikit saja. Baik, tugas saya sebagai seorang IT di perusahaan PT Respon Group adalah diberi tugas dari CEO. Nah teman-teman, kalau kalian tahu, kita sedikit mempelajari mengenai tentang hak perusahaan. CEO itu apa sih teman-teman? CEO adalah Chief Executive Officer untuk membuat dan memberikan user dan hak akses kepada 4 orang rekan kerja pada perusahaan PT Respon Group. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke Odoo untuk melakukan presenting atau simulasi ya. Baik teman-teman, nah kita sudah ada nih di Odoo-nya teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita memanage user, begitu ya teman-teman. Nah, karena sebelumnya sudah dibuat ya, jadi seharusnya tidak usah dibuat lagi, begitu ya teman-teman. Oke, setidaknya kita akan mengenal sedikit mengenai tentang manage user ya. Oke, di sini ada nih yang pertama adalah manage user. Sebelum kalian ke sini, kalian harus wajib mengaktifkan ya. Nah, mengaktifkan developer mode ya. Kenapa ini harus diaktifkan? Karena akan kita akan membuat user baru. Nah, ini sudah diaktifkan ya, teman-teman. Dan kumbang kecil atau biasa disebut dengan bug ini sudah ada nih di sini nih ya. Begitu ya, teman-teman. Kita naik lagi ke atas. Oke, kita manage user. Sebelumnya sudah pernah dibikin nih, teman-teman. Begitu ya. Nah, kalau sudah dibikin gampang. Kita kalau udah dibikin, kita tulis aja Respon di sini. Karena perusahaan kita adalah Respon, kita tulis aja, maka semua akan keluar begitu ya. Oke, di sini ada Fikri 1, Gali, Putri, dan Rozak. Nah, ini sudah login nih teman-teman ya. Artinya kalau sudah login, confirm ya. Begitu ya teman-teman. Artinya ini sudah dibuat ya sebelumnya, begitu teman-teman. Oke, kemudian kita akan lanjut nih untuk settingnya. Oke, kita balik lagi ke setting, kemudian kita ke sales untuk menceklis bagian price list, margin, apalagi nih inventory dan juga UOM. Tapi sebenarnya karena ini sudah banyak yang make ya, seharusnya ini nggak perlu lagi, ini pasti udah aktif teman-teman ya. Oke, kita ke sales. Oh, udah 73 berapa tuh tadi. Nah, ini variannya sudah oke. Unit of measure atau UOM ini sudah. Deliver content by email juga sudah. Discount price list juga sudah, teman-teman. Nah, ini karena udah banyak yang make ya, teman-teman. Jadi ya oke lah, apa-apa. Ada margin kita sudah. Kemudian varian di mana tuh? Tadi atas apa di mana tuh ya? Oke, delivery method sudah, invoicing policy juga sudah ya. Jadi sebenarnya nggak harus pusing-pusing banget teman-teman sebagai tim IT begitu ya. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke bagian CRM ya. Nah, leads-nya juga sudah diaktifkan teman-teman ya. Lead ada lead enrichment dan lead mining-nya ini sudah diaktifkan ya. Jadi nggak harus kita mengaktifkan, ini udah ada aktif sendiri begitu. Iya. Oke. Terakhir kita ke discuss ya teman-teman. Nah, ini kita sudah dibuat sebelumnya, discuss. Sorry, mana discuss tadi?
Nice, good, paling atas. Oke, ini adalah kelompok kami ya. Karena kita belum ada nih orang-orang ini siapa saja yang berhak masuk ke sales 2 kelompok 7. Oke. Gampangnya begini, ini langsung ada di user aja, ini gampang nih teman-teman ya. Oke, kalau ini apa ini? Ini member list. Kalau membernya pasti belum ada, cuman online misal admin doang nih teman-teman ya. Kita mau nyari respon teman-teman. Nah ini nih, nah, kita begini ya. Kita update semua karena ini punya respon semua gitu ya. Invite to channel. Oke, langsung kan, cepet ya teman-teman. Nggak harus ke kemana ya, kayak gear ini ribet ini teman-teman, karena sudah ada fiturnya. Ini aja langsung bisa. Nah ini untuk panggilan, kalau misalnya kita ada butuh keadaan darurat, kita bisa melakukan panggilan baik video ataupun panggilan suara bersama dengan tim IT dan juga para employee atau para karyawan yang sudah diberi tugas masing-masing. Jadi tanpa harus by WhatsApp ataupun pihak ketiga. Dan Odoo itu menciptakan video call itu sendiri, begitu ya teman-teman, ataupun panggilan. Dan ini bagus banget prospek bisnisnya untuk kedepannya. Oke, untuk tugas seorang tim IT sudah selesai. Perkenalkan, saya Ramadhani Razak, CP176. Di sini saya selaku divisi marketing mendapatkan peluang untuk melanjutkan proses prospek customer yang telah ditambahkan. Dari hal tersebut, perlu dilakukannya pemantauan proses opportunity. Selanjutnya di sini sudah terdapat akun yang digunakan untuk login, dan juga terdapat data customer. Dari data tersebut kita akan coba login menggunakan akun marketing. Setelah login, kita bisa masuk ke modul CRM. Masuk ke Leads, dan membuat data baru. Di sini terdapat data yang harus diisi sesuai dengan data yang sudah ada. Setelah semua data sudah terisi, klik Convert to Opportunity. Untuk customer, pilih buat customer baru. Kemudian klik buat opportunity. Kemudian kita bisa kembali ke modul sales, pilih My Pipeline. Untuk mengatur prosesnya kita hanya perlu menggeser sesuai dengan status yang diinginkan. Kita tempatkan di status won yang artinya PT Semua Karya setuju dengan produk yang ditawarkan, maka akan dibuatkan quotation yang akan diberikan divisi sales.
Kita bisa menggunakan modul diskusi untuk melakukan percakapan dengan bagian divisi yang lain. Selanjutnya, saya selaku divisi sales mendapatkan laporan dari divisi marketing untuk dibuatkan quotation untuk produk yang telah ditawarkan kepada PT Semua Karya 07. Untuk membuat quotation kita perlu login menggunakan akun divisi sales. Selanjutnya kita bisa masuk ke modul sales. Di sini kita akan membuat price list, dengan klik produk kemudian price list. Di sini saya sudah memiliki tabel price list, sehingga kita hanya tinggal memasukkan data sesuai dengan tabel yang ada. Add line, kemudian pilih product, minimal quantity dan harga. Kemudian simpan. Jangan lupa untuk masukkan harga pada masing-masing produk. Setelah price list dibuat, kita klik simpan. Selanjutnya kita bisa membuat order quotation. Di sini terdapat data yang perlu diisi. Kita dapat mengisi data sesuai dengan permintaan dari divisi marketing. Kita dapat menambahkan produk sesuai dengan permintaan. Kita tambahkan kuantiti sesuai dengan pesanan. Setelah data sudah terisi, kita klik confirm. Setelah itu kita hanya tinggal menunggu dari manajer sales. Sekian penjelasan dari saya, kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, Gali selaku manajer sales memiliki tugas yaitu untuk approval atau validate quotation to sales order yang sudah dibuat dan dikirimkan oleh staf divisi sales yaitu Razak, serta membuat invoice customer. Setelah berhasil login, selanjutnya kita pergi ke dashboard, lalu kita pergi ke sales. Nah, di sini sudah tertera quotation yang sudah dibuat oleh Razak sebagai divisi sales. Lalu kita klik quotation tersebut. Selanjutnya kita masukkan tanggal expire dari quotation ini. Kita masukkan saja hari ini, lalu kita masukkan payment terms untuk pembayaran selanjutnya. Kita masukkan saja end of following month. Setelah itu kita confirm agar berubah menjadi sales order. Setelah berubah menjadi sales order, selanjutnya kita pilih create invoice untuk membuat invoice customer.
Di sini untuk tipe invoice-nya kita pilih yang regular invoice. Lalu kita klik create and view invoice. Setelah itu kita masukkan tanggal pembuatan invoice, di mana tanggal pembuatan invoice yaitu hari ini tanggal 10 Oktober. Setelah itu kita klik confirm agar status invoice berubah menjadi POS. Seperti ini tampilan invoice yang sudah diterbitkan atas pembelian dari PT Semua Karya 07. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai tentang manajer inventory yang sudah dipegang oleh saya sendiri nih teman-teman. Oke, kita langsung bagikan layar saja ya. Oke teman-teman, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Di bagian sini kita sayangnya belum nambahin logo nih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, perhatikan. Di bagian email ada fikri1@rexpon.com dengan passwordnya adalah rex1 teman-teman ya. Kita langsung login. Oke, sudah masuk ya sepertinya. Oke, sip, mantap. Tadi yang sudah kita buat itu sudah masuk nih ke channelnya, iya. Oke, nah seperti ini nih. Nah, oke. Contoh kita mau nulis aja nih contoh. Saya manajer, ya kan? Misalkan begitu, kita send aja, begitu ya. Waduh, keren ya, mantap ya teman-teman ya. Jadi kayak seakan kita tuh chatan tuh gak harus via ketiga begitu teman-teman. Kita langsung ada di auto chatnya itu, ada discuss-nya sendiri begitu ya teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat nih nama kita Fikri1 begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita balik ke sini, kemudian ke inventory. Nah, ini ada resep nih. Ini ada delivery order, 4 proses begitu ya. Oke, kita lihat dulu nih. Ini ready semua nih, status ini mantap. Oke, di sini ini ada 2 nih. Sesuai ya. PT Semua Karya 07 ini ada 2 nih, sesuai dengan yang ada di sales ya, begini nih. Nah ini nih ya, produk. Oh sorry, apa kelihatan ya? Takutnya nggak kelihatan teman-teman, sorry bentar. Oh ya kelihatan. Oke, di sini produknya mana ya produknya? Nah ini nih tadi PT kita. PT customer namanya PT Semua Karya 07 dengan alamatnya di Jalan Jenderal Majapahit 68 dengan address 2-nya Rex PL2 dengan kotanya Cikarang dengan top number, email, website, dan final status. Oke, kalau sudah teman-teman, kita tinggal melihat apa yang diminta oleh customer. Oke, yang diminta ya oleh customer adalah TV rack dan umbrella tents ya, dengan kuantiti 8, dan yang umbrella tuh kayak payung deh teman-teman, 4 begitu ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ini ada 2 nih teman-teman nih, kok bisa ada 2 begitu ya. Benar, kita cek dulu dengan yang nomor seriesnya 0039. Iya, oke, bener ya teman-teman. Nah, downnya 0 unit begitu ya. Kita validate dulu teman-teman ya, kita klik dulu, sorry, misalkan 4 begitu ya. Ini jangan sampai backlog teman-teman. Oh sorry, kan dia mintanya 8 bos. Oke, 8 dan sini 4 begitu ya. Kita validate dulu nih begitu teman-teman. Oke, sudah masuk ya, dan sudah down nih. Ini cepet banget gitu ya. Kalau sampai pengen ngeprint, tinggal print aja. Nantinya ini akan menjadi sebuah file PDF begitu ya. Percaya nggak sih teman-teman? Nah ini udah masuk nih. Ya, percaya sama Tuhan ya, jangan sama saya ya. Oke, kita buka filenya teman-teman. Nah ini delivery slip, artinya
perjalanan. Nah, ini perjalanannya nih. Wah, order 8 unit, delivery 8 unit begitu ya. Ini jangan sampai salah, teman-teman. Ini kalau misalkan salah, ini bisa di backlog ya. Oke. Kita balik lagi ke sini, teman-teman. Iya. Sebenarnya saya ini sudah selesai di bagian sini, teman-teman. Iya, mengapa? Karena kita sudah men-apply atau meng-approval. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di semacam perusahaan besar, kita harus ke discuss lagi nih. Mungkin ini reply ketika kita misalkan benar-benar di dunia nyata, di dunia pekerjaan. Nah, saya dengan nomor serinya berapa teman-teman tadi? Waduh, kita nggak lihat. Nah, ini nomor serinya nih. Oke, kita salin ya. Dengan catatan begini, saya sudah approval lah. Approval dengan kode resi sekian gitu ya. Nice. Nah, nantinya si manajer ini akan dibaca lagi oleh CEO-nya, mungkin oleh tim akuntingnya, dan juga lain-lainnya untuk menyiapkan beberapa hal pendukung lainnya. Oke? Oke, teman-teman. Nah, oke, kita melihat dulu nih sedikit ya mengenai tentang pencocokan data, table price list and quotation. Price list PT Rexpon Group dengan produk TV rack dan payung begitu ya. Oke, kemudian customernya pengen minta nih PT Semua Karya 07 dengan TV racknya dengan kuantitinya 8 dia minta dan payungnya 4 begitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan baik dari segi visualnya ataupun dari segi keanggotaannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat dimengerti dan dimaklumi. Saya Fikri Riansyah dan teman-teman yang lainnya mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.